Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan di channel YouTube dalam rangka kita belajar bersama kitab Mabahati Fikih. Namun sebelumnya kita berdoa bersama agar pembelajaran ini betul-betul menjadi pembelajaran yang barokah, manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ila hadiniyah as-sholihah lahumul fatihah. Untuk materi pada hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang wudhu. Kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani, zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi, zat kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Al-wudu'u utawi iki iku bab martelake wudu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang wudu. Materinya kita bacakan dulu. Furuduhu utawi pira-pira fardune wudu iku sittatun ana 6. Al-awalu utawi kang awal iku an-niyatu, niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, angin pestine utawi sae pira-pira amal iku binniyati, kelawan pira-pira niat. Asani utawi kang kaping pindho iku ghuslul waji, basuh wajah. Sebelum maknanya saya lanjut, saya terangkan dulu. Fardunya wudu ini totalnya ada 6. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kalau disebutkan fardunya wudu berarti adalah suatu kewajiban-kewajiban atau suatu keharusan-keharusan yang dilakukan ketika seseorang itu berwudu. Yang tadi jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat ini harus dilakukan. Seseorang yang ibadah tanpa niat itu ibadahnya tidak sah. Nah, terkait dengan wudu, niatnya itu ada di mana? Niat itu ada di awal suatu ibadah. Ibadah wudu itu awalnya adalah dia membasuh muka. Berarti orang wudu itu niatnya harus dilakukan bersamaan dia itu membasuh muka. Kenapa kok demikian? Karena pengertian niat itu kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain, niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bifi'lihi. Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu. Berarti dia itu berencana, cuma rencananya itu bersamaan dengan melakukannya. Berarti orang wudu itu dia itu berencana untuk wudu, ya, niatnya adalah wudu, berarti dia berencana untuk melakukan wudu, bersamaan itu dipraktekkan. Jadi ketika dia itu membasuh wajahnya itu sambil dalam hatinya dia berucap di dalam hati, ya, saya niat wudu fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhalillahi ta'ala. Ini sebetulnya tidak harus berbahasa Arab. Misalkan dia tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga boleh, bahasa daerah yang lain juga boleh. Karena yang dihitung dalam niat itu adalah ketika dia itu melakukan basuhan itu dalam hatinya menghadirkan apa yang di
niati, harus bersamaan. Kalau sebelumnya itu bukan niat, jadi misalkan waktu ngambil air itu ya sudah ya, kalau wudu nawaitul wudu'a lirofil, ini bukan dinamakan niat. Ini adalah berucap yang tujuannya nanti biar ketika seseorang itu pas membasuh wajah itu, dia masih ingat akan berucap seperti yang dilakukan ini ya. Tapi ini tidak wajib. Ini tidak wajib ya. Yang pas itu ketika dia membasuh wajahnya ini seperti ini, dia membarengkan niatnya. Sekali lagi, niatnya ada di dalam hati. Nah, niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Ini adalah termasuk fardunya wudu yang kedua. Wajah itu mulai ini, mimana bitisari, tempat tumbuhnya rambut ditarik ke bawah sampai ini telinga itu ada yang kecil ini ya, yang nongol kecil ini harus kebasuh seperti ini ke samping, yang ini sama. Kemudian kalau bagian bawah ini sampai ini dagu ini yang mengeras ini. Yang kebanyakan itu salah paham itu dikira wajah itu yang depan saja. Tidak, wajah itu bukan depan ini saja, tetapi yang belakang ini, yang bawah ini masuk bagian wajah. Ketika wudhu harus terbasuh ini ya, yang keras ini ya. Ini ada tulangnya keras ini. Nanti ketika wudhu ini juga harus dibasuh. Kemudian kita lanjut materinya. Asalisu utawi kang kaping telu iku hoslul yadaini, basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan bersamaan dengan kedua siku ini. Ini harus basuh semua ini sampai siku. Siku ini harus kena. Kalau tidak kena tidak sah. Karena ada kaidah mala yatimmu al wajib illa bihi fahuwa wajibun. Jadi siku itu harus dibasuh karena tidak mungkin seseorang itu bisa wudu membatasi. Yang sini pasti kebasuh, sikunya pasti tidak kebasuh. Itu tidak bisa. Maka membasuh siku itu hukumnya menjadi wajib. Ya, kedua tangan kanan dan kiri ini sama saja. Ini semuanya adalah wajib. Nanti kalau ada kuku-kuku di bawah kuku, itu ada kotoran-kotoran, itu harus dihilangkan. Jangan sampai ada kotoran yang menghalangi air masuk ke kuku atau masuk ke kulit. Ini tidak sah. Misalkan tadi barusan ngecat, itu harus betul-betul dibersihkan. Jangan sampai ada catnya yang tersisa. Kalau tersisa, maka sisa cat itu akan menghalangi air mengenai kulit kita. Yang itu dampaknya wudhu kita dianggap tidak sah. Begitu ya. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir rasi, ngusap sebagiane sirah. Jadi yang nomor 4 itu hanya mengusap saja. Mengusap itu tidak sama dengan membasuh. Bedanya apa? Kalau membasuh itu airnya banyak, harus sampai mengalir. Ada sayanul ma'. Jadi ada air yang mengalir. Sayalanul ma', airnya mengalir. Kalau mengusap itu hanya basah-basahan saja. Nah, tadi apa? Saya ulangi, kalau di wajah tadi kewajibannya adalah membasuh. Membasuh itu berarti airnya banyak. Kemudian kalau di tangan ini juga membasuh. Berarti kalau membasuh airnya banyak. Tapi untuk yang di kepala ini kewajibannya hanya mengusap saja. Mengusap itu yang terpenting tangan kita ada airnya. Airnya kita ambil sedikit saja. Ini sudah boleh. Sudah boleh. Kita pilih bagian manapun boleh. Jadi yang terpenting adalah bagian kepala. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping sini juga boleh. Ukurannya apa? Ukurannya yang terpenting yang diusap itu adalah ada
tempat tumbuhnya rambut yang di sini ya. Ini ada tempat tumbuhnya rambut yang di tengahnya. Kalau rambutnya itu panjang, ya rambutnya panjang, misal ditarik kok segini ya. Ini boleh nggak mengusap pada bagian ini? Ya kita lihat. Kalau nanti misalkan kita tarik keluar ya dari batasan tempat tumbuhnya rambut, ini kok melebihi. Jadi misalnya kita tarik kok sampai sini, yang kita basuh ini tidak boleh. Bolehnya itu kalau di tengah. Nanti kalau dikeluarkan masih belum keluar dari batas tempat tumbuhnya rambut. Misalkan kok ada perempuan rambutnya panjang ya sampai sini, tidak mau basahi rambutnya, ngusap yang bagian tengah nggak mau. Alasannya nanti khawatir kerudungnya basah ya. Ngusapnya yang sini saja. Ini tidak sah karena ini kan sudah keluar dari tempat tumbuhnya rambut. Jadi lokasinya kita bebas memilih, tapi catatannya jangan keluar dari tempat tumbuhnya rambut ya. Bisa dimengerti ya. Jadi apa? Kalau yang di kepala itu kewajibannya hanya mengusap saja, mengusap. Airnya sedikit ini sudah boleh. Kalau banyak bagaimana? Banyak ya juga boleh. Sedikit saja boleh, apalagi banyak. Nah, begitu ya. Kemudian yang nomor 5 kita lanjut. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku hoslur rijlaini masuh sikil loro ma'al ka'baini sertane polok loro. Yang kelima itu membasuh kaki. Kaki itu harus dibasuh sampai kedua mata kaki. Kalau kaki dibasuh, kalau airnya sedikit bagaimana? Tidak boleh. Yang namanya membasuh itu harus airnya banyak. Baik kaki yang kanan ataupun kaki yang kiri, ini semuanya harus dibasuh sampai kedua mata kaki. Berarti kedua mata kaki itu juga harus dibasuh. Kalau tidak dibasuh tidak sah. Lurus ya ini ya mata kaki itu. Sama tadi dengan yang di siku tadi, siku juga harus dibasuh ya, siku dibasuh. Kemudian kita lanjut untuk kefarduan yang keenam. Asadisu utawi kang kaping 6 iku at-tartibu tertib. Tertib itu artinya berurutan. Tadi awalnya niat bersamaan dengan membasuh wajah, begitu kan? Kemudian kita lanjut membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini semuanya berurutan. Tidak boleh dibalik. Orang wudhu basuh kakinya dulu, mengusap sebagian kepala, baru tangan, baru wajah. Ini tidak boleh. Atau diloncat. Wajah dulu, kemudian langsung kaki, tidak melewati tangan dan kepala, ini juga tidak boleh. Artinya rangkaian ibadah berupa wudhu, tata caranya itu sudah dicontohkan oleh Nabi dan bentuknya ini seperti itu harus dilakukan secara tertib. Gitu ya. Hasbal ayati krono milang-milang ayat. Memang ayatnya berbunyi demikian. Wahya utawi ayat iku qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Saya maknani, ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzin idza qumtum ing dalem ari kalane jumeneng sapa sira kabeh ila sholati maring salat fausilu mongko mbasuwa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira
wajah sira kabeh. Wa aidiakum lan pira-pira tangane sira kabeh. Ilal marafiki tumeka maring pira-pira siku utawa sikut. Wamsahu lan padha ngusapa sapa sira kabeh biruusikum kelawan pira-pira sirahe sira kabeh. Wa arjulakum lan pira-pira sikile sira kabeh ilal Ka'bah ini tumeka maring polok loro. Ya, ayatnya demikian. Jadi dalam ayat di sini artinya begini, ketika kamu semua berencana untuk melakukan sholat, maka basuhlah wajah kamu semua. Berarti yang pertama yang harus dibasuh adalah wajah. Kemudian wa aidiakum ilal marafiki, kedua tangan ini dibasuh. Urutannya yang pertama wajah, yang kedua adalah tangan. Wamsahu biruusikum, kemudian baru mengusap sebagian kepala. Ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah wa arjulakum ilal ka'bain. Bacanya harus wa arjulakum. Atofnya wa aidiakum wa arjulakum, gitu ya. Fausilu wujuhakum wa aidiakum wa arjulakum. Kalau nanti kita tidak membaca wa arjulakum, kita baca wa arjulikum, artinya kaki ini tidak dibasuh, tapi kaki ini diusap. Jadi jangan salah, bacanya harus wa arjulakum, artinya basuhlah kaki-kaki kamu semua sampai kedua mata kaki. Lah, tertib ini dari mana? Tertib ini adalah dari ayat yang ada. Memang ayatnya seperti itu. Kemudian dilihat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Itu kalau melihat Nabi wudhu, ya wudhunya seperti itu. Nabi tidak pernah membolak-balikkan urutan. Tidak pernah diriwayatkan misalkan Nabi kok wudhunya kakinya dulu, baru tangan, baru wajah, baru sebagian kepala. Ini tidak pernah. Pokok Nabi wudhu modelnya ya seperti itu. Urut wajah, tangan, sebagian kepala, kaki. Oh, kalau begitu tartib itu menjadi kewajiban atau menjadi fardu. Padahal di sini ayatnya tidak mewajibkan untuk tartib. Tidak ada dalam ayatnya. Ini adalah dari hadis-hadis yang lain, dari ijma' para ulama yang memutuskan bahwa tartib itu menjadi kewajiban karena hadis-hadisnya, dalil-dalilnya memang menunjukkan seorang yang wudhu itu harus tartib. Demikian tadi tentang niat. Ayatnya tidak menyebutkan orang wudhu harus niat, betul kan? Ayatnya hanya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tidak menyebutkan seseorang wudhu itu harus niat, tidak ada ayatnya. Nah, dalil yang mewajibkan seorang yang wudhu harus niat itu adalah dari hadis. Hadisnya berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung dengan niat. Kalau tidak diniati, tidak sah. Kok bisa begitu? Iya, ini sebetulnya khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Yang mengatakan bahwa seorang yang wudhu tanpa niat itu tidak sah, diantaranya adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan Imam Dawud. Imam Dawud ini juga mengatakan demikian. Ada lagi Imam As-Sawri, itu mengatakan seorang yang wudhu itu harus niat. Kalau tidak niat, ini wudhunya tidak sah. Begitu ya. Demikian untuk materi hari ini. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang paham, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.